Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang seseorang yang akan datang dan mengubah segalanya dalam kehidupannya kamu. Ini akan terjadi selanjutnya di hidupmu untuk zodiak Taurus. Jadi tema kali ini kita akan melihat seseorang yang akan datang dalam waktu dekat yang bisa mengubah kehidupan seorang Taurus. Ini tidak hanya mencakup soal percintaan, tapi seseorang yang akan datang ini bisa mencakup dalam konteks pekerjaan, pertemanan, keluarga, ataupun secara spiritualitas gitu ya. Kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya Taurus di sini. Taurus. Sekali lagi. Taurus. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi untuk kalian yang lagi ada masalah nih jangan galau-galau sendiri Siapa tahu dengan personal reading jadi banyak fakta baru yang akan terungkap. Terus juga mungkin kamu bisa dapat saran-saran terbaik atas permasalahan yang lagi kamu miliki gitu. Jadi biar nggak pusing sendiri juga. Apalagi buat kalian yang memang aku nggak punya temen kak buat curhat, nggak banyak orang yang bisa aku percaya. Bisa banget personal reading sama aku privacy aman terjaga teman-teman Oke, langsung aja buat Taurus. Di kartu yang pertama kita akan lihat siapa dia yang akan datang ini kak, dan mungkin akan mengubah kehidupannya seorang Taurus gitu dan akan terjadi selanjutnya gitu. Siapa dia di sini? Ini ada Nine of Cups Dia sosok yang tenang tenang, orangnya juga sangat dalam hidupnya nih dia selalu yang merasa terpuaskan kayak puas gitu dengan apapun yang dia jalani, dia hadapi. Tipe orang yang bersyukur juga, dan tipe orang yang selalu mau apapun yang terjadi di dalam kehidupannya dia senang aja gitu. Kayak ini kebalikan dari Aries tadi. Kalau Aries kedatangan seseorang yang penuh beban, kalau Taurus kehadiran seseorang di dalam kehidupan Taurus ini yang benar-benar tenang gitu. Orang ini banyak bersyukurnya banget, dan ini akan mungkin bisa membawa pengaruh yang positif juga buat kamu kali Jadi itu, dia seseorang yang benar-benar tenang, juga orangnya gak gerasa gerusuk, bijaksana, perasaannya stabil, emosinya terkontrol gitu dan selalu bisa merasa puas gitu dengan apa yang dia miliki di dalam kehidupannya. Kayak yang gak pernah tuh kayak merasa wah aku kurang ini, kurang itu, mengejar duniawi banget. Nah malahan dia orangnya yang slow gitu, nggak maksa gitu loh. Kalau dia mau sesuatu pun nggak maksa orangnya. Bagus siapa ini Taurus Aku juga penasaran Lalu yang kedua, energi yang membawa dia ke dalam kehidupanmu Aku lihat di sini ada Nine of Wands Terlihat memang energi membawa dia ke dalam kehidupanmu di sini menggambarkan situasi ataupun alasan secara spiritual ataupun universal yang menarik orang ini ke dalam kehidupan seorang Taurus ini merupakan kayak terkait dengan kalau aku bisa ngejelasinnya, mungkin sebelumnya ada hal-hal yang membuat dia bisa menjadi sangat bersyukur gitu loh di dalam kehidupannya gitu apalagi ketika bertemu dengan sosok Taurus seperti itu. Jadi dan memang yang membawa dia ke dalam kehidupan kamu saat ini kalau aku lihat ada hal-hal yang memang dia hindari gitu loh, tentang orang lain gitu tentang siapa, ada hal-hal yang dia hindari juga, yang dia membuat batasan dengan itu semua. Terus tiba-tiba ketemu kamu dalam masa penghindaran di sini dia itu tipe orang yang memang kayak daripada cari masalah, cari konflik, lebih baik kita udah gitu, nggak usah komunikasi atau menghindar saja gitu. Dan di sini di saat masa penghindaran itu, pembatasan tersebut, disitulah dia mungkin bertemu kamu dan masuk ke dalam kehidupannya kamu gitu Taurus. Jadi ada orang lain yang dia hindari gitu untuk masuk ke dalam kehidupannya, tapi tiba-tiba dia masuk ke dalam kehidupannya kamu, bertemu kamu seperti itu Lalu yang ketiga, apa tujuan utamanya masuk ke dalam kehidupan seorang Taurus gitu Kalau aku lihat di sini, goyangnya. Di sini ada kartu Page of Wands. Jadi tujuan dia masuk ke dalam kehidupan seorang Taurus itu adalah untuk dia melihat kamu ada sosok yang aktif, terus punya ide-ide kreatif Ketika dia mungkin bertemu kamu atau melihat potensi kamu di sini, kayaknya kita bisa nih jalan bareng gitu karena di sini Taurus banyak ide. Jadi kayaknya nggak hanya sekedar
menjalin pertemanan saja, kita bisa nih collab bareng, buat project bareng gitu. Jadi tujuannya juga adalah untuk menjalin semacam relasi yang baik sama kamu, karena kamu juga orangnya aktif gitu. Jadi ingin sama-sama aktif bareng. Intinya kayak menemukan kawan baru ketika bertemu dengan Taurus ini. Dan tujuannya adalah gimana caranya kita bisa sama-sama maju gitu. Kamu orangnya kreatif nih Taurus, dan dia tuh kayak seneng dengan orang yang kayak kamu. Jadi ada tujuan bahwa kita sama-sama maju yuk gitu. Mungkin dia punya sumber daya lain yang bisa digabungkan dengan ide kreatifnya kamu untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ataupun menghasilkan gitu ya. Lalu yang keempat ya, kartu yang keempat ini untuk area kehidupan yang akan terpengaruh ya. Ketika orang ini hadir seperti itu. Kalau aku lihat sih yang terpengaruh termasuk salah satunya adalah tentang kamu, yang mungkin awalnya kamu itu kayak mungkin gampang banget melihat, bukan gampang, kayak terkadang melihat orang lain itu kayak yang wah ini orangnya nggak baik nih, wah ini segala macam nih, kayak menilai dari cover doang gitu ya. Tapi ketika orang ini hadir ya, mulai memang covernya bagus sih dan tapi terkadang ada hal-hal yang langsung kamu lihat tentang dirinya, kayak hatinya, bahwa dia adalah tipe karakter yang secara emosi stabil, dia tipe orang yang selalu bersyukur akan kehidupannya. Jadi ya awalnya mungkin Taurus melihat orang dari cover dulu nih, dari looksnya dulu ya, itu tuh kayak membuat kamu jadi berusaha untuk oh ya ternyata kita gak hanya melihat covernya doang ya, bahwa hatinya dulu ya, bahwa karakternya dulu itu yang paling utama. Karena orang ini mengutamakan karakter sesungguhnya, meskipun covernya memang kayak lembut ya, maksudnya kalau secara fisik mungkin orang ini memang biasa, tapi secara kepribadian bagus banget gitu ya, membuat kamu jadi yang kayak gak gampang suuzon gitu ya teman-teman ya. Ada itu yang akan terpengaruh gitu, membuat Taurus jadi kayak oh iya aku gak harus melihat covernya dulu loh gitu, tapi lihat ke kepribadiannya dulu. Mungkin tampangnya bisa aneh segala macam, cuma kepribadiannya luar biasa baiknya gitu ya. Lalu yang kelima, tantangan yang akan muncul ya, yang akan kamu hadapi saat berproses dengan orang ini Taurus. Kalau aku lihat di sini ini tentang kesabaran ya. Jadi mungkin tantangannya adalah gimana caranya kamu bisa sabar, terus bisa lebih sabar, terus juga lebih introspeksi diri. Karena orang ini seperti memberikan contoh ya, banyak hal tentang kesabaran dan kestabilan, terutama tentang emosi ya, kestabilan emosi bagi dirimu. Jadi tantangannya itu ya, gimana caranya di sini kamu bisa lebih sabar dan bisa lebih introspeksi diri, kayak bisa nggak gitu kayak mencontoh dia. Nah seperti itu tantangannya buat kamu, karena orang ini sepertinya hadir membawa banyak contoh buat kehidupanmu ya, agar jauh lebih baik. Lalu yang keenam ini, peluang ataupun hadiah yang dibawa ya oleh orang ini, atau hal positif apa atau potensi besar apa yang sekiranya hadir bersama orang ini gitu ya buat kehidupan kamu. Kalau aku lihat di sini tentang perubahan, orang ini akan banyak membawa perubahan positif di dalam kehidupan seorang Taurus, terutama gimana cara mengelola sabar dan emosi, dan gimana caranya untuk hidup ya lebih tenang, lebih damai gitu, dan gimana cara hidup juga nggak memusingkan banyak hal gitu ya. Lalu yang ketujuh, bagaimana kamu akan tumbuh melalui koneksi ini ya, kira-kira transformasi pribadi atau batin yang akan kamu alami ya lewat pengalaman bersama orang ini. Kalau aku lihat sih akan membuat kamu menjadi seseorang yang enggak nantinya kayak yang kamu akan bertransformasi menjadi pribadi yang kayaknya nggak banyak mendengarkan omongan orang lain lagi tentang kamu. Contoh, biasanya kan Taurus sangat mendengarkan ya tentang omongan orang tentang Taurus. Contoh, mungkin kamu diomongin yang jelek segala macam apa, terus jadi beban pikiran bagi kamu, dimasukin ke hati. Tapi dengan hadirnya orang ini, kamu akan jadi pribadi yang kayak bisa loh gitu, cuek dengan terserah orang lain mau ngomong apa tentang kehidupanmu, tapi inilah kehidupan yang kamu jalani. Kamu bisa jauh lebih tenang, gak terlalu banyak memikirkan gitu loh ya tentang omongan orang lain akan kehidupanmu. Biasanya kan kamu mikirin banget gitu, orang ngomong A, ngomong B, ngomong C, dipikirin bener-bener kayak diresapi gitu ya, oh kayak gini segala macam. Tapi dengan hadirnya orang ini ya, kamu akan jauh lebih bisa juga kayak, wah ini perlu didengerin, ini enggak gitu.
bisa memilah gitu ya, mana yang perlu didengar dan tidak. Oke. Kalau hanya sekedar julitan bacotan, buat apa didengar ya. Lalu yang kedelapan, hasil ataupun arah akhir koneksi ini, kemana arah hubungan ataupun pengaruhnya di dalam kehidupan kamu ya, apakah sementara, jangka panjang, atau bersifat transformatif gitu ya. Di sini ada The Magician. Orang ini akan, kalau aku lihat ya, hasil akhir dari koneksi ini, orang ini akan banyak menambah skill, kemampuan, ilmu kehidupan gitulah terhadap dirimu ya. Jadi aku rasa kamu akan banyak belajar dari orang ini ya, dan membuat kehidupan kamu itu jauh lebih apa ya istilahnya, kayak berkesan, terus juga lebih banyak manifestasi yang bisa diwujudkan yang melalui hal positif yang dia bawa ke dalam kehidupannya kamu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya ya, orang ini tuh bisa sebenarnya dari kedua belah zodiak kecuali elemen tanah ya, tapi paling kuat itu dari The Hermit, Virgo, dan The Death, Scorpio. Itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Taurus.